Hai. Hari ini spesial aku ditemani oleh Nisrina. Seneng banget nih, aku seneng banget. Social distancing dan juga takdir. Iya, nggak boleh nggak deket-deket. boleh. Jangan Satu nanti meter. baper. Alright, di kesempatan kali ini kami berdua mau membahas tentang 5 alasan kenapa konten bodoh banyak disukai orang. Betul. Karena konten-konten seperti itu yang lebih cepat atau lebih pesat terkenalnya, ya nggak sih? Contohnya, menangis. oke, jadi di sosial media kita sering kali melihat konten-konten yang berseliweran, baik itu ada konten yang edukatif, ada konten yang informatif, Yes. dan ada juga ini konten-konten yang sifatnya seperti drama, kontroversial, sensasional, nggak jelas, orang Yeah. curhat, Yes. kontennya sampah, apalah itu kita nyebutnya ya. Pernah kan pasti Rina ngeliat konten-konten Oh, gitu? pernah banget. Contohnya apa? Contohnya Untuk disebar prank call. Yes, pranknya si Atta Halilintar. Bisa, boleh. Dia nyamar jadi orang gila itu kan. Nyamar jadi orang gila. Ya mungkin awalnya adalah itu videonya di Mbak Imbong ya. Dia kan mau Iya, social benar. eksperimen. Gimana sih rasanya jadi orang gila gitu. Terus habis itu gimana orang lain melihat dia sebagai sosok yang gila gitu. Iya. Terus habis itu ada lagi konten yang curhat-curhat nangis ya Pak Yo. Curhat-curhat nangis di media sosial. Dan waktu itu rame dan viral banget diperbincangkan. Oh, iya. Bucin kan habis diputusin. Oh, gitu. Dia Bener. nangis-nangis di YouTube. Tapi itu rame banget, yang nonton banyak, yang nge-view banyak, yang Ada nge-share juga banyak, yang ngejulit juga banyak juga. Nah, iya. Tapi karena kejulitan itu jadinya meningkat. Nah, ya sih? karena kejulitan itu akhirnya popularitas dia meningkat, banyak orang-orang yang akhirnya mengunjungi platformnya dia. Betul. Habis itu malah nge-follow Yes, Instagramnya juga, bener. nge-follow media sosialnya, nge-subscribe YouTube-nya juga gitu. Terus habis itu ada lagi yang baru-baru anget ini. Apa tuh? Ini kontroversial topiknya. Yang Karena perkara masalah- COVID, Yes. terus dia lelang keperawanan. Nah, yang membingungkan malaikat itu ya. Yang membingungkan malaikat. Jadi Ini antara dicatat baik atau buruk. bener ya Atau kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dan niatnya adalah untuk membantu para tenaga medis dan Yes. siapapun korban COVID. Ha-ha. Tapi dengan cara yang bingung juga itu mau dibilang baik atau benar atau salah gitu kan. Karena kebenaran dan kesalahan di era digital seperti ini tuh sudah sulit dibedakan. Sulit, abu-abu ya. Abu-abu. Pada intinya adalah konten-konten seperti itu lebih banyak ditonton sama orang, lebih banyak di like, lebih banyak di retweet, lebih betul. banyak diperbincangan. Gak peduli yang memperbincangkan itu hal-hal yang buruk ya, tapi selama bisa menjadikan orang tersebut populer, itu akan menjadikan keuntungan bagi si pemilik konten atau si kreator kontennya tersebut. Benar. Karena kadang orang-orang ini dia mampir ke konten yang seperti itu karena penasaran, dan setelah penasaran mereka meninggalkan komentar, meskipun itu bukan komentar positif ya, Iya. komentar negatif, tapi justru hal itu yang membuat semakin terkenal. Semakin terkenal. Oh. Kesel nggak sih? Kesel. Padahal komenannya tuh kayak, ih apaan sih gitu. Iya. Ih bisa nggak sih nggak usah bikin konten kayak gitu gitu. Tapi dia nonton. Berarti kan tertarik, tertarik. Salah satunya ya. Iya kan? Tapi kenapa ya kira-kira ya? Kita tuh benci gitu. Kita nggak suka ada konten yang sampah di media sosial, kita nggak suka. Nggak Tapi suka. malah kita screen record, ya kan? Yes, Habis itu di share di Twitter gitu misalnya, kita komentarin apaan sih konten gak jelas banget ya. Tapi kan itu juga mendatangkan traffic dan juga mendatangkan cuan-cuan pada akhirnya pada si pemilik konten. Nah, ketika melihat itu sebuah peluang, Ya. mereka jadinya lebih pintar lagi membuat konten yang serupa nih. Ya, itu dia masalahnya di situ. Jadi ini tuh ibarat lingkaran setan gitu ya. Iya, benar banget nih. Apa lingkaran setan ya. Jadi si pembuat konten ini akhirnya berpikir gitu bahwa konten-konten seperti inilah yang memang diharapkan oleh masyarakat. Nah, betul. Iya, Akhirnya ya benar. sudah, mereka yang membuat konten seperti itu, dan kita sebagai masyarakat marah-marah tapi juga menikmati dan menontonnya. Iya, benar. Dan nge-share-nya juga. Iya, betul sekali. Kenapa ya kira-kira nih orang-orang kok membuat hal seperti itu? Yang pertama, Karena penasaran. betul banget. Kayak misalnya kita penasaran lihat sih? penasaran, lihat lead-nya. Kalau nggak lihat lead-nya biasanya kan ada tuh di handphone ya. Kita kan muncul berita
biasanya kan ada tuh berita-berita judulnya aja nih apa gitu lagi hot gitu. Iya, lagi hot. Konyol. Nih kalau nggak gitu lagi teman-teman nih lagi bahas. Oke. Misalnya jadi bahan bercandaan jatuhnya. Bercandaan atau bahan gosipan? Gosipan. Lebih tepatnya gosipan. Bener. Oke, tapi kalau misalnya kita ambil contoh nih ya, di topik yang baru-baru kemarin hangat, yang jual keperawanan seharga 2 miliar, open bidnya 2 miliar gitu kan. Jual keperawanan di Indonesia adalah sesuatu yang kontroversial. Yes. Itu tidak lazim dan tidak biasa di Indonesia. Itulah sebabnya kita sebagai manusia kan wajar ada rasa ingin tahu untuk mengetahui sesuatu yang tidak biasa kita lihat atau tidak biasa kita dengar di lingkungan sekitar kita. Maka akhirnya karena kita ingin tahu, kita buka itu video. Nonton akhirnya. Kamu nonton kan? Nonton. Aku enggak. Nonton karena sudah dihapus. Mohon maaf, masih ada oknum-oknum lain yang menyimpan hal tersebut. Itu dia masalahnya. Meskipun sudah dihapus oleh si kreator kontennya gitu kan, tapi sebagai manusia aku juga tetap penasaran. Akhirnya mencari tahu. Dan oleh oknum-oknum yang meng-share konten tersebut ya, menemukan luar biasa. Hati-hati sama wanita. Jiwa-jiwa stalkernya itu luar biasa. Iya, jadi intinya adalah sesuatu yang kontroversial, sensasional, membuat manusia penasaran untuk akhirnya menonton atau melihat video tersebut. Yang kedua, empati. Kok bisa? Karena segala sesuatu yang berbau dengan kehidupan pribadi yang diumbar di media sosial itu akan menarik rasa empati kita sebagai penonton. Penonton tuh dalam artian syuting lagi, kan kita gila syuting. Lagi syuting. Ikutan. Boleh. Behind the scene. Ada tawuran. Barusan dari teman-teman kru, pintunya belum ditutup guys. Tutup guys. 3, 2, 1, klik tutup. Sebelah lagi, Mbak Kalu muncul. 3, 2, 1, klik. Kita kembali lagi ke topik yang kedua adalah empati. Kok bisa? Tanda tanya. Empati ini kenapa ya? Kok bisa ya? Karena empati. Karena di dunia media sosial itu kan kita sebagai penonton gitu ya. Kalau misalnya Nisrina ngupload video atau ngupload story di IG story, aku melihat gitu. Itu artinya berarti aku penontonnya Nisrina gitu. Begitu pula sebaliknya kalau aku ngupload sesuatu di medsos, Nisrina nonton, berarti Nisrina nonton aku. Nonton secara tidak langsung adalah menonton kehidupanku selama 15 detik. Yes. Di dunia media sosial ini tuh disebut kita sebagai warganet atau netizen itu adalah masyarakat tontonan, karena kita sebenarnya saling menonton dan ditonton. Ya, benar. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang sifatnya privasi, ada seseorang yang mengunggah privasi di media sosial gitu kan, kita merasa terlibat, ikut merasakan apa yang dia rasakan. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngelihat videonya Awkarin nih yang nangis-nangis gitu gara-gara dia diputusin sama pacarnya, kita melihat video itu dan kita turut merasakan kesedihan yang dialami oleh Awkarin. Iya, kalau turut merasakan gitu ya. Karena ada beberapa orang yang itu ya masa ikut bodoh. Ada yang masa bodoh, ada yang ikut merasakan. Saya nggak peduli kamu ikut putus atau tidak, saya tidak kenal Anda gitu kan. Saya tidak ikut menangis, air mata saya tidak berkurang. Iya. Tapi di beberapa orang tertentu, khususnya remaja gitu kan, emosi mereka kan masih belum stabil. Melihat tontonan seperti itu kan kita menjadi merasa ikut terlibat. Benar. Ikut merasakan gimana rasanya diputusin sama pacarnya. Betul. Walaupun dia juga tidak punya pacar. Mereka can relate gitu ya, kalau misalnya mereka juga habis diputusin, waktu scroll dapat konten itu, makin kebawa lah dia. Betul. Apalagi di situ ada unsur drama-dramanya nih. Apalagi orang Indonesia kan suka banget sama drama. Ku menangis. Ya, ini suka banget nonton drama, guys. Enggak kok, suka rasanya. Dan ini ternyata ada penelitiannya. Apa tuh? Ini dikutip dari artikelnya tirto.id ya. Michael Hersman Shitrit dan Jonathan Cohen dari Universitas Haifa. Dia mengatakan bahwa reality show melibatkan penonton bisa ikut merasakan apa yang dirasakan para kontestan, baik itu kesedihan, kemarahan,
kekecewaan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu memang udah ada penelitiannya, Iya, bahwa benar. kita lebih mudah untuk turut berempati, turut merasakan tayangan reality show. Itu sebabnya tayangan reality show yang ada di TV-TV juga banyak peminatnya. Betul, padahal sebenarnya kalau kita lihat ya bobotnya nggak besar-besar banget gitu. Tapi banyak yang bobotnya nggak besar ya. Kalau aku sih emang bobotnya nggak besar. Kamu ngapain sih meluk ini? iya, nggak ada yang dipeluk soalnya. Oke, kita menuju ke alasan yang Tiga. Apaan tuh? Alasan yang ketiga adalah karena ringan. Ah, bener. Yes, Bener konten banget. bodoh itu ringan. Ringan, nggak pakai mikir. Nggak pakai mikir, benar. Karena kita sudah banyak pikiran. Iya. Jadi yang dicari adalah hal-hal yang ringan, betul. Betul, bener tadi kata kamu. Kalau kita tuh udah terlalu banyak pikiran di dalam kehidupan nyata gitu, kayak mikirin cicilan, mikirin besok ujian nasional, mikir besok Sudah Bu, sudah liburan mikir Bu. besok UTS Yes. gitu kan, belum lagi mikir harus sidang skripsi, siapa tahu kan harus mikirin deadline gitu. Kita sudah terlalu banyak tekanan hidup gitu. Akhirnya kita di media sosial kita mencari sesuatu yang sifatnya ringan, tidak melibatkan pikiran yang Iya, mendalam. benar. Seperti konten-konten yang edukatif atau inspiratif itu kan kita harus mikir dulu Mikir, ya, untuk benar. bisa mencerna gitu. Bener. Nah, padahal kita udah terlalu banyak pikiran gitu, terlalu banyak masalah dalam hidup kita. Akhirnya kita memilih konten-konten yang lebih mudah dicerna Yes. oleh kita sebagai manusia. Dan biasanya konten yang ringan itu dibalutnya dengan itu tadi, konten yang tit. Kita nggak bisa mengeneralisir ya bahwa konten-konten yang mungkin kita anggap sampah, bodoh Ya. gitu tidak berarti bodoh juga di mata orang lain, tapi Betul. menurut kami berdua konten-konten seperti yang prank, kemudian drama, sensasional, kontroversial, dan sebangsanya itu adalah konten yang tit. Apa sih disensor, tadi kita juga udah sebut konten yang iya. bodoh. Kita menuju ke alasan yang Empat. keempat. Ini nyambung nih sama alasan ketiga. Yes. Sister. Apa Ini tuh? karena alasannya konten tersebut adalah sebagai konten hiburan. Betul, karena mereka ringan, jatuhnya jadi hiburan untuk kita. Betul ya, karena kita udah terlalu stres nih di dunia nyata gitu, stres dengan pekerjaan kita, kuliah Betul. kita, Yes. pacar kita mungkin, Yes, atau of course. Oh, kalau ngomongin pacar semangat banget. Enggak kan, maksudnya ini bertingkat gitu, ntar lama-lama semakin tinggi. Yuk lanjut, Iya. menghibur. Jadi konten-konten yang seperti ini adalah semacam distraksi termudah dari masalah-masalah dalam hidup kita. Benar. Karena kita datang ke media sosial adalah untuk mencari hiburan. Yes, mencari tawa kita yang terpendam karena banyak pikiran. Konten-konten seperti yang sudah tadi kita sebutkan ya. Konten ini adalah menawarkan distraksi termudah dari beratnya beban hidup. Betul. Dan salah satunya adalah prank, dan ini juga ada penelitiannya. Apa tuh? Prank pada dasarnya adalah humor atau lelucon. Iya, prank itu pada dasarnya humor atau lelucon gitu ya. Oke. Prank adalah gabungan dari superioritas kejutan, kelegaan, dan ketegangan yang bisa menimbulkan tawa. That's why prank banyak ditonton. Iya, karena pada dasarnya sebenarnya prank itu lucu. Reaksi terkejut, berteriak, melompat, atau apapun mungkin lucu. Tetapi menjadi tidak lucu jika kelewat batas atau berakibat membahayakan. Benar. Jadi kita kembali lagi ke prank, pada awalnya itu adalah sebuah lelucon. Cuman kalau lelucon itu berlebihan, ya kan, atau punya dampak yang membahayakan, itu menjadi tidak lucu. Benar. Dia menjadi ajang hujatan. Ajang hujatan, dan itu membahayakan. Benar, ada nih prank yang dia membagikan waktu zaman-zamannya Covid yang masih belum new normal kan. Orang-orang I see. sembako kah itu bilangnya ya. Tapi ternyata isinya sampah. Yes, that's right. Itu Ferdian Paleka. Dan itu ya kan? benar-benar konten sampah. Dia membagikan sampah. Kalau misalnya kita ngepranknya tuh
lucu gitu ya. Misalnya apa yang lucu ya? Apa namanya, yang paling biasa standar, ada patung di sini, ternyata dia orang, ketika orang lewat dia wah gitu. Benar. Jadi tiba-tiba kaget gitu. Lah lucu, karena lucunya melihat ekspresi orang-orang kaget itu beda-beda. Ada yang cuma kayak gitu, ada yang gitu kan. Ada yang sampai melompat, waduh gitu kan. Itu lucu bagi Lucu. pembuat pranknya, asalkan tidak berdampak yang membahayakan Betul. bagi korbannya. Benar. Cuman masalahnya kalau misalnya prank yang kita lakukan itu melanggar etika gitu ya, atau melanggar hukum yang ada gitu. Kayak misalnya yang seharusnya kita kasih itu makanan ternyata isinya sampah, itu kan melecehkan Betul, juga berarti betul. melecehkan, apalagi sasaran dia waktu itu adalah transpuan gitu, berarti dia melecehkan sosok transpuan, padahal dia sebagai manusia juga berhak untuk dihargai terhadap sesama. Benar. Gitu kan. Akhirnya konten tersebut menjadi sampah coy gitu kan, Tidak fun lagi. tidak fun lagi. Baik, kita sudah membahas 4 alasan, berarti kurang 1 lagi, dan ini adalah alasan yang kelima. Alasan yang kelima adalah merasa superior. Yes. Kenapa kita merasa superior? Karena ketika kita melihat konten yang Bodoh. stupid, yang bodoh, kita merasa bahwa apaan sih orang ini? Kayaknya aku nggak pernah deh kayak gitu. Aku nggak sebodoh itu. Iya, betul. Kita jadi merasa lebih pintar daripada si pembuat konten bodoh. Betul. Itu berarti ya, konten bodoh itu memberi makan ego kita agar kita bisa merasa lebih baik atau lebih pintar daripada dia. Gitu. Benar. Dan ini terjadi, benar-benar terjadi. Di mana? Di media sosial waktu itu ada seorang selebgram ya, namanya Dinda Safai. Dia bukan berasal dari background medis gitu ya, bukan dokter atau bukan perawat gitu, tapi dia membuat konten-konten waktu itu bikin Hand sanitizer. hand sanitizer. Benar, hand sanitizer. Sudah tua saya. Iya, jadi dia membuat ramuan hand sanitizer gitu. Itu dengan proporsi yang saya nggak tahu dia dapat proporsinya dari mana gitu, tapi dia sebarkan itu di media sosial. Guys, ini cara membuat hand sanitizer yang benar berdasarkan apa gitu. Dan ternyata menurut anak-anak yang kuliah di jurusan farmasi, kimia gitu, itu ramuannya salah. Oh my god, membahayakan. Oh. Dan itu disebarkan oleh si selebgram ini kepada para followersnya yang juga banyak gitu kan. Ini akhirnya efeknya akan negatif. Nah, akhirnya orang-orang mencap dia sebagai orang yang bodoh. Itu menurut orang-orang. Mungkin menurut orang yang paham ya dengan orang yang paham. resepinya gitu. Betul. Kalau misalnya orang awam mungkin nggak ngerti, tapi karena dia tahu nih kalau misalnya ada orang-orang yang lebih paham dengan hal tersebut, mungkin ya jadinya ketika melihat hal itu kayak enggak, ini salah. Nggak bisa. Ya, dan itu banyak orang yang akhirnya nge-tweet, aku merasa beruntung di dunia ini karena ada yang lebih bodoh dari saya. Gitu. Itu kita bisa lihat contohnya dari tweet-tweet berikut ini. Tuh. Banyak ya, Bu. Iya, jadi intinya adalah bahwa dengan konten-konten yang bodoh seperti itu tadi, itu memberi makan ego orang banyak, bahwa kita jadi merasa lebih baik dari si kreator kontennya, karena kita jadi ngerasa proud gitu ya, sama iya, bangga. Benar. Self love-nya tuh semakin menggugah gitu loh, kayak jadi ada ada penghargaan terhadap diri sendiri. Yes, benar Bahwa banget, di dunia ini bukan hanya saya yang bodoh, ternyata ada yang lebih bodoh lagi dari saya. Yes. Jadi saya berarti lebih pintar daripada dia yang bodoh. Dan itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, sehingga kita lebih mencari tontonan-tontonan yang bodoh. Dan itulah tadi kelima alasan kenapa konten bodoh banyak diminati oleh orang, termasuk kami berdua. Jadi kalau misalnya kita mau menyalahkan si bad influencer ini dan menyuruh dia untuk menyetop konten-konten bodoh, itu susah. Mungkin Karena kendalinya nggak bisa. Karena kendalinya ada di diri kita sendiri sebagai penonton di media sosial gitu kan. smart people watching smart content. yes, that's right.
Oke, sepertinya kita sudah cukup berbusa-busa Benar. ngomongin tentang konten yang bodoh di sini. Bodoh. Jadi ketika kita merasa menjadi bagian yang ingin mencerdaskan bangsa kita, silahkan untuk tidak memperbincangkan atau menonton konten-konten yang menurut teman-teman tidak layak untuk dipertontonkan atau tidak layak untuk mendapatkan popularitas yang berlebih. Benar? Silakan jangan ditonton konten-konten yang tersebut, dan kalau perlu report dan blok sekalian. Yes. Pilih-pilih ya mau nonton apa ya. Yes. Jangan sembarangan menonton, apalagi menirukan. No. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe channelnya, dibagikan, dan teman-teman boleh ngasih kritik dan saran di kolom komentar. Thank you for watching and see you. Bye bye.